Ada dua hal yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi penulis ya. Yang pertama pena dan kertas, yang kedua keluarga yang berantakan. Kalau kita tanya hari ini, kenapa di Aceh mungkin nggak melahirkan banyak penulis? Saya kira ini ada semacam toxic masculinity mungkin ya. Jadi banyak cerita-cerita saya itu dari keresahan personal, pribadi, tapi sebenarnya punya gaung sosial. Itu kenyataan di cerpen Kuputra itu tuh terjadi sekarang tuh. Ya memang ada beberapa cerita yang saya tulis kemudian beberapa orang datang ke saya cerita bahwa itu kejadian. Karena melalui buku ini saya kayak belajar memanusiakan manusia dan melihat sesuatu dengan adil gitu ya. Jadi saya nggak ingin melihat dari sudut pandang yang sudah umum ya. Saya ingin melihat apa yang dirasakan oleh anak haram ini gitu. Apa yang dirasakan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan hidup dia gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk siapa kemudian Kuputra menulis ini? Kan Bu Injib deh. Kosong gue. Kosong. Bang Cik, lun teh dingin kosong lah boh. Tapi benar kue-kue apa? Oke, kawan-kawan sambil menunggu apa namanya air untuk datang dan kita bahas dulu ini Bang Putra, Tungku Putra ya. Ada yang panggil Bang Putra, Pak Putra. Beliau juga di sisi lain adalah dosen di UIN Araniri. Dan saya tidak membicarakan beliau sebagai dosen ya, karena hari ini beliau melahirkan, baru saja melahirkan sebuah anak ya, bagi saya itu anak. Bukan dalam tanda kutip itu adalah fisik, tapi anak dalam pikiran manusia yang dia rumuskan melalui kata-kata, yaitu adalah sebuah buku. Dan bagi saya ini hal langka, kok bisa ya hari ini ada buku judulnya Kebun Jagal. Oke, itu yang ditulis oleh Tungku Putra. Beliau juga, saya memang mengenal beliau, Tungku Putra ini memang ya dengan kata lain budayawan, sudah banyak menulis tentang itu. Tapi lebih dalam nanti kita sambil jalan membahas Kebun Jagal ini juga para kawan-kawan saudara-saudara juga akan lebih tahu nanti siapa sebenarnya Tungku Putra ini. Oke, Tungku Putra, apa kabar Tungku Putra? Saya udah banyak nih ngoceh-ngoceh dari tadi. Baik, alhamdulillah sehat Tungku Ai. Ya, saya juga panggilnya Tungku ya, Tungku Ai. Sehat alhamdulillah Tungku Ai. Bukan karena Aceh Tungku Melayu Bang Cina Toki. Udah lama kita saling panggil Tengku ya, Tengku Makasih Ai. Bang Gitu. Cek. Kasih Bang. Ya. Oke, Bang Putra, ini kebun jagal ya. Ada kebun dan ada jagal di dalamnya. Iya, iya. Berarti ini kebun pembantaian atau kebun apa? Ini secara judul aja. Ya, secara judul sebenarnya ini mewakili salah satu cerita. Jadi di sini ada banyak cerita. Kebetulan ketika saya kirim semua naskah ini ke penerbit Gramedia pada waktu itu, jadi editor yang yang memilih dan memilah cerita yang menurut beliau itu lebih cocok untuk mewakili keseluruhan buku. Awalnya judulnya bukan ini, yang saya kasih bukan ini, tapi kemudian ada tawaran sepertinya ini lebih memayungi, mewakili tema cerita begitu ya. Kalau cerita Kebun Jagal ini memang ya kaitannya dengan satu yang namanya kebun ya, ladang lah ya, ladang tempat. Sebelum kita bahas tentang ladang lebih dalam lagi Kebun Jagal, tapi secara judul tadi memang ada beberapa judul ya. Ya, ada beberapa judul. Kemudian memilih artinya editor dari keseluruhan cerita ini nyambung dengan judul ini. Iya, iya. Nah, kalau kawan-kawan pengen tahu ini ya ikutin aja, sebentar lagi juga akan lebih tahu isi di dalamnya lah ya. Oke. Nah, Tungku Putra. Nah, sebelum terjun ke dunia sastra ya, dunia penulisan ini terutama ini buku cerpen ya. Buku cerpen artinya cerita-cerita pendek. Di mana latar kemudian Tungku Putra kok bisa tiba-tiba bisa menulis cerpen? Kan nggak semua ya, apalagi kita di Aceh. Kan Tungku Putra juga kan era-era yang lahir di fase-fase konflik kan, sama juga kan. Iya, sama seperti itu. Ya, gimana kemudian Tungku Putra belajar menulis ini? Menjadi seorang penulis lah. Oke. Sebenarnya
Ini ceritanya panjang gue. Awalnya saya itu gara-gara suka dengar lagu Iwan Fals dulu. Iwan Fals. Jadi saya di kampung kan naik labi-labi ya, angkot kalau kata orang Jakarta, naik labi-labi ke sekolah. Pulang sekolah, sopirnya itu sering menghidupkan lagu Iwan Fals di tipnya, tip mobil waktu itu ya. Nah, saya kayak mengalami dua realitas di situ ya. Pertama, apa yang saya pelajari di sekolah dengan apa yang saya dengarkan di lagu Iwan Fals. Nah, di sini muncul pertanyaan yang lebih dekat dengan realitas itu adalah lagu-lagu di Iwan Fals. Ya, itu begitu dekat dengan kenyataan. Gitu. Sementara yang saya alami di ruang kelas itu kayaknya ada jarak gitu, dinding dengan realitas gitu ya. Jadi saya kemudian mulai tertarik, terutama lirik-lirik lagu Iwan Fals ini kan sangat puitik ya. Kan kalau saya selalu menyebutnya itu penyair yang bernyanyi. Karena kata-katanya hidup. Iya, kata-katanya hidup sekali, bagaimana dia menggambarkan anak kecil di Tugu Pancoran misalnya ya. Sore Tugu Pancoran itu sangat bagaimana dia menggigil. Jadi bagaimana dia menghadirkan karakter dalam syair gitu ya. Dan syair itu sangat mewakili kenyataan. Dan mewakili kenyataan dari realitas yang jarang diceritakan. Itu SD, SMP, SMA? Itu SMP. Itu udah SMP. SMP di darurat militer dong? Jelang. Ya, tahun 2001, 2002 lah. 2003 kan darurat militer ya. Berarti setahun sebelum itulah ya. Jadi mulai ada rasa ternyata ada sesuatu yang tidak terungkap, yang tidak bisa diungkapkan. Sebenarnya ada seorang penyanyi yang mengungkapkan kenyataan itu. Ya waktu itu kita tahu kan lagu-lagu jarang bicara tentang yang seperti itu ya. Biasanya lah syair-syair di Indonesia kan banyak tentang cinta. Ya. Tentang cinta. Jadi sebenarnya cinta ini hanya satu kepingan dari kenyataan gitu ya. Ada kenyataan yang lain gitu. Kenapa tidak digarap gitu ya. Dan Iwan Fals menggarap itu waktu itu ya. Dan itu cukup mempengaruhi saya dengan lirik-liriknya. Kemudian di situ saya mulai satu hari saya ambil waktu itu saya masih SMP ya. Saya ambil waktu itu, kebetulan ini satu contoh tidak baik ya. Waktu itu saya memang agak bandel ya. Saya merokok waktu itu diam-diam ya. Nah, saya nulis itu. Saya ngomong merokok, saya bakar rokok. Oke, silakan. Jadi tapi sekarang saya udah berhenti merokok, udah 14 tahun ya. 14 tahun. Saya udah 14 tahun berhenti ya. Bagus. Ya, jadi waktu itu saya nulis iseng, saya nulis ya, pakai pensil di atas kertas coret-coret gitu ya. Saya nulis sebuah cerita tentang seorang laki-laki yang ketika dia merokok di asapnya itu berubah menjadi sosok hantu. Asap itu kayak Casper gitu loh, hantu dulu ya, yang membentuk gitu. Nah tiba-tiba setelah nulis itu saya ketakutan gitu. Saya takut, karena dulu saya menyangka bahwa nggak boleh sembarang orang nulis. Jadi nulis itu harus ada pendidikan khusus, kayak misalnya kayak dokter nggak boleh sembarangan orang, harus ada pendidikan dokter dulu sebelum kasih obat untuk orang gitu ya. Takutnya kayak ini ya, orang pertama ketemu tempat Aladin keluar jadi takut gitu ya. Pertama kayak gitu lah takut. Iya, ada ketakutan pertama terhadap kisah hantu itu sendiri. Yang bagaimana kalau itu jadi kenyataan dan betul-betul asap di tangan saya ini jadi benar jadi hantu. Kedua juga saya menduga waktu itu ini juga mungkin terkait dengan pendidikan literasi ya. Saya nggak tahu, SMP saya nggak tahu bahwa siapapun boleh menulis. Saya kira nulis itu hanya profesi yang kayak profesi dokter, profesi polisi. Jadi harus di training dulu oleh entah itu lembaga apa gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi ada itu keterbatasan pengetahuan juga soal literasi. Jadi di sekolah juga waktu itu saya nggak mengalami satu ruang di mana dianjurkan untuk menulis begitu. Saya ngebayangin Dengku Putra berarti saat itu kayak kesendirian, maksudnya mungkin daerah-daerah yang berbeda, daerah Dengku Putra berbeda. Misalnya kemudian Dengku Putra punya cara berpikir kayak gitu dengan berarti ruang-ruang di Sigli kan? Ya, peristiwa itu di Sigli. Ya. Artinya apakah udah dominan orang-orang yang berpikir, misalnya setingkat SMP kayak Dengku Putra juga, kawan-kawan Dengku Putra, secara sosial geografisnya saat itu masyarakatnya, siswanya lah SMP, pola pikir juga hampir sama dengan Dengku Putra juga, atau? Saya kira enggak ya, saya kira karena saya ini waktu kecil itu introvert, sangat introvert dan penyendiri. Sepertinya saya curiga ada pengaruh dari ini juga. Jadi dulu waktu saya masih kecil, saya itu dipercayakan oleh seorang pesuruh sekolah. Beliau itu kan jauh ya, jadi sekolah harus dibuka pagi. Jadi beliau karena takut telat, jadi beliau suruh saya buka pintu kelas. Jadi setiap pagi 6:30 saya dipercayakan, karena saya juga dianggap bisa dipercaya waktu itu ya.
Saya buka pintu kantor guru, kemudian saya buka semua kelas. Saya ingat gaji saya waktu itu 7.000 rupiah. Lumayan gede. Waktu itu lumayan lah ya untuk buka setiap pagi kan, buka pintu kelas. Dan di ruang guru itu ada kayak semacam tapi bukan perpustakaan, rak buku, ya, rak buku. Nah di rak buku itu banyak cerita. Nah saya ambil buku itu, gitu ya. Saya ambil buku itu dan di rumah ayah saya nggak mau membelikan. Apa buku pertama dibaca saat itu? Masih ingat? Macam-macam ya. Ada di antaranya beberapa buku tentang cerita tentang seorang raja, ya, seorang dongeng itu sebenarnya, seorang raja yang masih membekas di ini saya gitu ya, yang sangat serakah gitu ya. Datang seorang pemuda ke kerajaan dia bilang bahwa raja, aku punya sesuatu yang sangat berharga melampaui semua yang kau punya ini. Gitu ya. Tapi kau harus kalau mau kau harus mengikuti aku. Gitu. Jadi ada langkah-langkahnya. Ya, jadi dia ikuti terus, dia ikuti terus. Sampai dia bilang harus melewati 2 gurun gitu ya. Raja ini saking dia serakahnya, dia terus berusaha. Dia nggak peduli karena dia percaya ada sesuatu yang sangat berharga melampaui apa dia punya. Ujungnya sampai dia jelang tiba di sana, dibilang bahwa yang ketika dia nyaris inilah dehidrasi dan nyaris meninggal lah ya, dia bilang dia cuma di situ yang paling berharga buat dia adalah seteguk air putih. Itu lebih berharga dari semua kerajaan dan harta yang dia punya. Gitu ya. Jadi seteguk air putih ini sangat berharga. Gitu ya. Jadi cerita itu yang kemudian membentuk dunia, mungkin dunia lain ya selain dari Iwan Fals tadi ya, membentuk dunia lain. Ada possible world gitu ya, ada dunia yang lain yang mungkin untuk diciptakan. Gitu. Itu kayak cerita ini juga, ada seorang sultan pergi ke pasar, terus ada orang kumuh gitu, dia ingin menikmati matahari pagi, tapi sang sultan istilahnya pupada aji, menghambat matahari untuk menyentuh tubuhnya. Akhirnya dia marah, pindah. Walaupun Anda seorang sultan, beri kebebasan saya menikmati matahari, kayak gitulah kira-kira dengan seteguk air itu. Ya. Artinya nuansa-nuansa cerita literasi di sekolah saat itu juga buku-buku yang sangat Islami ya. Artinya nggak ada buku-buku kita tentang dunia lain, nggak? Tidak juga. Saya kira justru waktu itu tidak ada kategori, karena saya kira waktu itu juga itu masih di bawah Orde Baru ya, masih di bawah Orde Baru. Saya rasa itu masih di bawah Orde Baru. Jadi waktu itu memang buku-bukunya sangat beragam ya, ada macam-macam ya, buku cerita, buku macam-macam lah ya, banyak cerita. Yang saya pernah kalau pulang dari sekolah itu saya tunggu ayah saya kebetulan juga ngajar ya. Guru juga? Ayah saya juga guru gitu ya. Jadi saya pulang itu saya dimarahi sama ayah gitu ya, karena sambil jalan saya baca gini. Sambil jalan karena atas motor. Jalan kaki. Jalan kaki ke rumah dari sekolah. Dekat rumah. Jadi saya baca gitu. Saya kena marah sama ayah. Saya karena kesandung gitu ya. Tapi itu karena saya nggak ada televisi di rumah. Saya nggak tahu alasan kenapa ayah saya nggak mau membelikan televisi. Padahal mampu kalau. Iya. Saya yakin ayah saya punya uang untuk beli. Tapi saya nggak dibelikan televisi. Tapi di sisi lain saya juga mengalami semacam bullying dari teman-teman sekitar. Saya mengalami bullying dari teman-teman sekitar. Jadi dunia saya itulah dunia penyendiri memang waktu itu ya. Jadi saya mungkin dalam dunia yang seperti itu banyak melakukan penjelajahan ke dalam gitu, dan dengan imajinasi gitu ya. Jadi mungkin itu awal, meskipun kemudian itu terputus ya, tapi itu masa-masa yang ya masa kecil yang membentuk mungkin ya. Dan saya ngebayangin ke Putra karena introvert tadi ya, mungkin semua udah disiapin ya sama orang tua, terus tinggal berangkat sekolah. Ya gitu ya tiap hari, karena lebih necis, agak rapi, karena secara fisik juga mulai baju udah disiapin, tinggal pakai pergi ke sekolah tiap hari gitu enggak? Enggak, justru sebenarnya ini membuka layer lain ya. Sebenarnya saya dibesarkan dalam keluarga broken home. Keluarga broken home. Nah, saya jadi teringat kata-kata Sidney Sheldon ini. Ada 2 hal yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi penulis ya. Yang pertama pena dan kertas. Yang kedua keluarga yang berantakan. Nah, jadi kebetulan keluarga saya broken home. Saya tinggal sama ayah berdua. Dan mungkin orang akan bilang agak kurang terurus mungkin ya waktu itu juga gitu ya. Dan kadang-kadang saya juga nggak saya tidur di masjid gitu ya.
Ya sempat ini saya suka berkeliaran juga gitu, pergi kalau dalam bahasa Aceh itu lampaya, lampaya, jam ulu, Berarti ukruang gitu ke sungai. Tapi itu sering saya lalui sendiri, saya pergi mancing sendiri. Gitu. oke. Ya, gitu. Ya minta izin lah lampaya. Minta izin lampaya. Berarti pada umumnya kan mungkin bisa dikatakan di Aceh broken home juga pada zaman itu enggak? Artinya kan ada mamanya, nggak ada ayahnya, ayah entah kemana. Mungkin ada kasus ya, tapi teman-teman saya enggak. Mungkin mereka enggak sampai ya. Kalau saya memang kasus pisah, pisah. Gitu. Saya dibesarkan masa kanak-kanak itu sama ayah. Gitu. Ya, ada yang dipisahkan oleh keadaan di dalam rumah, ada yang dipisahkan oleh karena situasi gejolak. Iya. Itu kan udah mau ke darurat militer. Jarang militer. Oke, dan kemudian Tengku Putra ke SMA ya. Ruhul Islam. Iya, itu 2004. Okay. 2004 saya ke 2004 ke Ruhul Islam. Ke Ruhul Islam, ke pesantren. Di Tsunami di sini di Banda Aceh di Ruhul Islam di sekolah. Dan mulai menulis itu? Jelang masuk SMA itu mulai agak menurun ya, menulis karena saya udah punya banyak kawan. Oke, udah lalu lah. Udah punya banyak kawan dan agak ya kawan-kawan saya juga agak ngegeng lah dulu ya. Ya mulai aktif di inilah ya, mulai. Tapi kemudian ya ketika di Ruhul Islam, saya juga mengalami kelas 1 di Riau waktu itu, saya juga mengalami satu gejala minder yang akut yang membawa saya ke dalam dunia kesendirian yang lain. Gitu. Okay. Saya merasa bodoh gitu. Karena teman saya pintar gitu. Pintar gitu ya. Tapi ada jiwa kompetitif juga. Saya harus pintar sih, Pak. Gitu. Enggak, bukan jiwa kompetitif. Saya merasa dunia sosial kita, ketika kita bodoh, ketika kita miskin, ketika kita nggak punya apa-apa, itu nggak ada yang mau berteman sama kita. Oke. Ya, itu saya kira itu masih terjadi di mana-mana hari ini. Itu pada zaman itu di Ruhul Islam kayak gitulah suasana mungkin. Saya kira tidak spesifik di sana, di banyak tempat. Kan kita bisa lihat ya, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas itu biasanya banyak kawan. Kalau dibikin kelompok aja nih, pasti orang berlomba-lomba satu kelompok dengan orang yang pintar gitu ya. Kalau di tempat kami yang pintar-pintar SMA itu, dia masuk IPA, dia ke cewek-cewekan. Oke. Yang pintar-pintar. Itu mungkin. Tapi yang nggak pintar, dia jadi sosialnya lebih banyak. Oke. Makanya nggak heran kemudian di kita itu ya orang-orang sosial itu yang dominan. Iya, oke. Ya mungkin ini kelas di urban ya. Urban dan di ini mungkin punya dinamika yang berbeda. Ya. Nah, saya waktu itu kayak bahkan ada pelajaran bahasa Indonesia. Saya ingat guru saya itu sangat berkesan, namanya Anwar Afan. Anwar Afan itu mengajak anak-anak mengarang. Mengajak anak mengarang, menulis gitu ya. Tapi saya entah kenapa juga nggak bisa. Teman-teman saya ada teman saya dari Luxmoe, dia pintar menulis gitu ketika mengarang. Saya justru nggak bisa keluar kata-kata di kepala saya. Jadi itu mungkin jadi titik balik lain. Saya juga mengalami kayak minder, kemudian di sisi lain kayak ada frustrasi juga dengan beban sekolah ya. Beban sekolah yang mungkin dialami oleh banyak anak-anak juga. Artinya perjalanan Tengku Putra di dunia sastra, terutama buku ya, menulis segala macam kan udah mulai dari SMP ya. Artinya SMP terus sampai Ruhul Islam juga masih sampai. Iya, tapi lagi-lagi itu semacam dunia sunyi, dunia yang ada satu masa saya menyangka menulis itu aib. Oke. Karena saya diejek sama teman-teman. Karena itu aib. Iya, karena kenapa? Karena yang baca novel, yang baca puisi, yang menulis catatan itu dianggap cewek. Nah, saya itu sebenarnya kalau kita tanya hari ini, kenapa di Aceh mungkin nggak melahirkan banyak penulis? Saya kira ini ada semacam toxic masculinity mungkin ya. Atau saya nggak tahu, mungkin kata ini cukup mewakili. Jadi yang dianggap jantan itu adalah yang kalau kau jantan kau tidak baca novel. Kalau kau laki-laki kau nggak menulis puisi. Karena penulis puisi, menulis novel itu hanya milik perempuan. Okay. Jadi ada semacam cara berpikir yang seperti ini gitu, yang itu satu ya. Jadi ada semacam penghambat secara kultural di kita. Kemudian kedua juga, kalau kita baca buku di warung kopi, kita itu suatu yang aneh dan salah-salah diejek. Gitu ya. Jangan sok intelektual lah. Gitu jadi ya. Baca kitab. Jarang juga saya lihat orang. Nggak ada di warung kopi ya. Jadi
Jadi saya lihat ini juga, mungkin ini berbeda sekali. Tapi kalau kita melihat bahwa yang menulis catatan harian ini kan bukan Che Guevara, dia nulis catatan harian gitu ya. Motorcycle Diary Zaman-zaman gitu itu ya. nggak pernah ya. Tahun 2000, 2001, 2002 kayak masih ada tradisi ini. Kalau misalnya dekatin cewek dia nulis dia. Jadi banyak kata-kata yang indah diukir di dalam surat itu dikasih buat cewek. Ada yang juga pakai semprot, pakai parfum. Iya. Cara-cara ya. Itu ada juga nuansa zaman-zaman Ada. Itu bahkan ada yang jual itu ya, yang jual kayak memang dijual itu di kios-kios, itu kayak form nulis surat-surat ini ya. formnya. Nulis surat cinta gitu ya. Tapi itu juga kadang-kadang ada banyak yang kawan-kawan saya nggak bisa nulis, jadi minta orang lain untuk nulis. Juru tulis perasa. Jadi kan biasanya kan udah ada template-nya, ya udah klise. Misalnya Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Jadi Artinya memang yang nulis orang lain terus dikasih buat cewek yang dia sukai. Iya, Dia nggak ngerti apa yang ditulis sama Iya. Oke. Tapi tetap ya mungkin itu satu hal yang masa muda ya pada gejolak. Dan kemudian selesai dari Ruhul Islam, kuliah di UIN. Itu di UIN jurusan? Pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Ya. sastra berarti ya? Pokoknya. Enggak, waktu itu saya pendidikan. pengen sekolah di pendidikan bahasa Inggris ya. Pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris karena saya suka sastra. Cuman di UIN waktu itu belum dibuka sastra Inggris. Si pendidikan. Sastra Inggris itu belum buka dan di Aceh memang tidak ada ya. Sepertinya di Banda Aceh setidaknya tidak ada sastra Inggris. Jadi saya akhirnya kebetulan karena di antara semua pelajaran yang saya suka itu bahasa Inggris, ya saya kuliah di pendidikan bahasa Inggris sebagai pelarian. Tetapi hubungan saya dengan sastra ini sebenarnya lebih pada hubungan non formal di institusi pendidikan non formal ketimbang yang formal. Karena di pendidikan formal yang saya lalui itu minim sekali, nyaris tidak ada yang menggiring saya untuk masuk ke dalam Pilihan dunia ngambil sastra. jurusan itu memang, misalnya jurusan bahasa Inggris. Atau memang keinginan untuk kemudian ingin melihat dunia lewat bahasa, atau memang ya kesana aja dulu nanti dipikirkan, kan di kita kan kayak gitu. Kawan ngambil jurusan apa, udah aku ikut juga ke sana, nggak pernah terpikirkan mau ngapain dengan jurusan komputer kayak gitu juga Enggak, justru saya di situ saya beruntung ya, saya karena dari dulu ada sebuah buku yang saya baca itu Quantum Learning, itu di antara di buku itu ada kuesioner. Jadi saya isi kuesioner itu untuk mengenali arah kekuatan bakat gitu. Jadi di situ saya lihat hasil saya itu semua orang itu punya kecerdasan ya. Semua orang sebenarnya punya kecerdasan gitu ya. Saya dapat di situ ada kecerdasan kinestetik yang jago olahraga. Kan kita punya teman yang jago olahraga, dia orang yang punya kecerdasan kinestetik. Yang kalau dikasih soal matematika dia mungkin nggak bisa. Ya. Atau disuruh nulis dia nggak bisa. Gitu. Kemudian ada kecerdasan musikal ya. Kecerdasan musikal tuh dia jago, dia dengar daun jatuh aja nih tahu dia ini nadasi. Itu sangat mistik. Dia udah tahu nada gitu ya, pinter nada. Kita punya teman yang seperti itu biasanya. Kemudian ada yang kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis itu dia jago matematika, semua bisa dihitung. Semua cerdas sekali, kimia, fisika itu di luar kepala lah. Ya. Ada satu lagi kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik. Nah saya di hasil tes itu saya kayak menemukan kekuatan saya itu di linguistik. Dan dari situ saya mulai punya kesadaran bahwa saya nggak mungkin kuliah di kedokteran, saya nggak mungkin kuliah di kimia, saya nggak mungkin kuliah di bidang statistika, karena kekuatan saya di linguistik. Jadi saya harus kuliah di bahasa, dan di situ saya mulai curiga bahwa bakat saya itu ada di tulisan, menulis, karena itu bahasa, semua tentang bahasa, sastra, itu yang menjadi jadi arah awal kemana saya seharusnya menginvestasikan energi saya. Oke, jadi mulai menulis itu ke ruang publik itu sejak kuliah? Enggak, waktu itu belum juga. Itu di awal-awal itu saya masih malu-malu juga karena itu tadi ya, karena malu, karena menulis masih itu ke bawah ya. Masih ke bawah, malu, nulis itu kayak aib gitu. Sampai pertama saya mulai agak sadar itu ketika saya tahu ternyata di peraih Nobel itu ada namanya Nobel Sastra. Nobel Sastra ya. Nobel Sastra. Saya jadi curiga, jangan ada sesuatu di sastra ini gitu ya. Ini bukan satu yang memalukan. Bahwa nulis puisi, menulis cerita itu bukan satu yang memalukan. Itu saya mulai terbuka gitu. Kemudian pas kuliah itu kebetulan ada teman saya yang kirim tulisan ke Harian Aceh waktu itu ya. Saya terkejut dan itu ternyata saya bisa nulis gitu. Anak-anak masih kuliah bisa nulis gitu rupanya. Gitu. Saking minimnya pengetahuan tentang itu. Gitu.
akhirnya saya coba nulis juga gitu. Dan saya ingat waktu itu saya nulis tentang isu pendidikan. Itu dimuat, itu tulisan Dimuat. pertama dimuat. 2010, tahun 2010 dimuat di Koran Harian Aceh. Saya nulis waktu itu kontekstualisasi pendidikan di Bumo Indatu gitu. Jadi tentang mau bangsa ya, tentang inilah ya, tentang pendidikan waktu itu ya, karena kebetulan saya kuliah di pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan juga isu yang menarik saya juga gitu. Tapi itu belum bercerita, itu cerpen. Itu Opini ya. Opini. Ya. Oke. Dan kemudian setelah dari situ mendalami lagi di dunia sastra, mempertajam lagi secara linguistik. Nah di situ kemudian saya mulai kenal ya, mulai kenal dengan beberapa orang yang nulis cerpen. Oke. Siapa idola? Termasuk Nazar Salam. Oke. Nah, ya, Nazar Salam ya, waktu itu. Kemudian ada ada Makmur di Mila. Makmur di Mila. Kemudian ada siapa namanya? Ya banyak Zahra Nurul Liza gitu. Mereka bikin komunitas waktu itu dulu ya. Nah, itu kayak saya bergabung di situ gitu. Saya mulai terbuka lagi kan, ternyata ada anak-anak itu anak-anak bahasa Indonesia Unsia. Mereka sangat mengapresiasi puisi. Mereka sangat nah di situ ruang saya ternyata ini bisa diapresiasi, bukan sesuatu yang aib gitu ya. Mereka mengapresiasi ketika satu tulisan dimuat di media. Saya jadi kayak ini sesuatu yang apa namanya? Ya, sastra bukan hal yang tertinggal jauh ya. Bukan sesuatu yang memalukan gitu ya. Kemudian saya selanjutnya juga persentuhan saya dengan komunitas Sekar Pandan juga ya, dengan Sekolah Menulis Dukarim gitu ya. Itu mulai bersentuhan dengan Bang Azhari, Bang Paudan gitu ya. Sebenarnya awalnya itu gara-gara ada teman yang update di Facebook gitu, Bang Maop namanya. Kami panggil Maop. Waktu itu dia update status di Facebook, Bang Azhari mau volunteer, mau mengajar secara sukarela tanpa dibayar untuk 8 orang atau untuk 5 atau 8 orang, saya lupa gitu ya. Tapi syaratnya harus sudah pernah menulis di media. Oke. Nah, itu tadi yang modalnya yang tentang pendidikan tadi ya? Itu satu, tapi setelah di pendidikan itu ada cerpen saya pertama dimuat di Serambi Indonesia. Apa? Polim Brahim. Itu cerpen pertama? Cerpen pertama. Yang kemudian difilmkan ya? Kemudian difilmkan. Okay. Difilmkan oleh kawan-kawan. Itu justru cerpen pertama. Gitu. Itu justru ya karena waktu itu juga keresahan ya. Jadi banyak cerita-cerita saya itu dari keresahan personal, pribadi, tapi sebenarnya punya gaung sosial. Ya, saya sempat baca juga Polim Brahim itu. Dan itu kenyataan di cerpen Kuputra itu terjadi sekarang tuh. Susah juga cari-cari orang yang memandikan mayat itu bakalan terjadi. Mungkin solusinya pakai laundry mayat dah satu sama lain. Oke, terus. Jadi banyak dari keresahan itu terjadi pada saya secara individu, tetapi itu sifatnya tidak personal. Oke. Gitu ya. Itu terjadi pada saya individu, tapi sifatnya tidak personal. Sifatnya justru sosiologis. Bisa cerita tentang orang yang broken home itu memang terjadi sama satu orang, tapi sebenarnya broken home kan juga dialami oleh banyak anak-anak. Jadi saya cenderung bermain di wilayah itu ya, tapi awalnya tetap keresahan. Jadi saya berangkat dari keresahan saya gitu, keresahan atas cara pandang saya terhadap kenyataan. Dan pada akhirnya kan Tungku Putra memilih pergi lewat jalur beasiswa ya ke London. Artinya sudah menemukan diri sejak lulus SMA, ya, kemudian memilih jalur linguistik ya. Sampai menuntun Tungku Putra ke dunia sastra dan kemudian memilih London untuk pendidikan pasca ya. Sarjana di sana. Nah, kalau di London itu punya cerita tambahan lagi gitu sebenarnya. Jadi ini kayak saya juga dari awal sebenarnya nggak menduga bagaimana saya terjebak, bukan terjebak sih ya. Saya bersyukur juga gitu. Saya terbawa ke dalam dunia seni. Ya, awalnya di sastra, di Tikar Pandan itu di sastra. Sampai suatu hari saya dapat undangan dari Jakarta, dari Ruang Rupa, komunitas Ruang Rupa. Saya dapat undangan untuk ikut training kuratoria, untuk menjadi kurator, gitu, kurator seni. Gitu. Saya nggak ngerti tentang seni rupa pada waktu itu. Tetapi bahwa saya punya background sastra itu cukup membantu saya memahami dunia seni juga. Jadi sebenarnya dalam beberapa saya menemukan titik temu ya. Saya ikut kuratorial waktu itu, pelatihan kuratorial selama 2 minggu di Jakarta.
Kita sempat bikin pameran kecil di Taman Ismail Marzuki, maaf. Kurator seni ya. Iya, ya, kurator seni di seni rupa. Tahun 2015 kemudian saya dipercayakan jadi kurator pameran seni internasional di Jakarta 2015. Mengkuratori banyak seniman ya, di antaranya dari Filipina, dari Brazil, dari New Zealand, dan juga dari Australia waktu itu, dan banyak juga seniman-seniman lain yang berpartisipasi. Nah, saya bantu-bantu di situ jadi kurator bersama dengan 5 kurator muda lainnya dan Charles Ashe, satu kurator senior dari Eropa. Jadi kita bekerja dalam satu tim. Nah, setelah itu saya terpikir untuk sekolah lagi kan. Saya apply beasiswa. Setelah gagal banyak sekali. Kali ke-13 saya baru berhasil gitu beasiswa. Beasiswa ke luar. Saya ambil jurusan kemudian yang dekat gitu. Yang dekat dengan saya waktu itu ya jurusan seni ya, art history, sejarah seni. Yang di Indonesia juga belum ada masih sedikit sekali ya. Saya waktu itu memang belum ada sejarah seni di Indonesia. Saya ambil termasuk di dalamnya sastra juga gitu ya. Saya ambil jurusan itu dan saya pergi ke London di School of Oriental and African Studies, dan sebenarnya itu membahas seni tapi tidak dalam artian pemahaman seni secara konvensional di tempat kita ya. Tapi itu seni yang sudah sangat multidisiplin. Jadi artinya kajian memahami seni dengan secara antropologi. Jadi kita belajar juga teori-teori ilmu politik, kita belajar juga tentang sosial, tentang sosiologi, tentang sejarah gitu. Jadi memang pendekatan itu sangat multidisiplin. Ada segala ilmu pengetahuan dicoba dibahas dalam perspektif seni. Untuk membaca seni, Seni. terutama seni contemporary art gitu, seni kontemporer yang sangat dekat dengan isu sosial dan politik. Jadi kalau dilihat kalau kata Tengku Aceh, bakat Tengku Putra di dunia seni ini dari mana? Apakah dari ibu, dari bapak? Kan Pak Kacok, biasa orang Aceh katanya Pak Kacok, puya bau mama. Memang dari orang tua memang udah ada dunia seni. Kalau lihat latar. Ini pertanyaan yang... Nenek mungkin? Iya, saya curiga seperti ini ya. Orang tua saya nggak ada yang seniman. Oke. Tapi saya curiga begini, jangan-jangan dalam darah mereka punya itu, cuma nggak ada ruang. Karena mereka nggak punya ruang gitu untuk mengekspresikan itu. Sehingga mereka nggak jadi. Karena saya kira juga banyak orang yang sebenarnya dilahirkan dengan bakat yang luar biasa. Tetapi karena kita nggak punya infrastruktur untuk mensupport bakat itu bisa jadi ya mereka tidak akan jadi apa-apa gitu. Maksudnya nggak jadi apa, maksudnya bakatnya nggak akan jadi gitu. Kalau saya itu mungkin, tapi kalau saya coba tracking, ayah saya itu sangat rapi dalam misalnya nih bikin pagar kan pakai bambu. Nah, itu kan udah seni. Iya. Saya lihat misalnya kalau orang lain bikin pagar, itu biasanya kayak biasa aja. Kalau ayah saya itu diraut dengan sangat rapi, halus gitu ya. Nah, halus kemudian baru dan agak lama dia mengerjakan. Dan saya lihat tulisan ayah saya juga sangat bagus gitu, rapi gitu. Ibu saya menyulam ada karya kayak bisa gambar kayak Masjid Raya tapi pakai benang. Oke. Mungkin dari kan saya baca di buku Kebun Jagal ini ya. Buku yang baru dilahirkan sama Tengku Putra ini. Saya penasaran ini. Saya kayak tidak dapat bagaimana Tengku Putra hidup di masa konflik itu. Karena keseluruhan cerita ini ceritain tentang konflik dan itu real. Kejadian itu apakah kemudian ulasan ini adalah dari sekian banyak tumpukan fenomena pengalaman Tengku Putra sendiri, mulai dari dulu ya, karena ini sangat bersentuhan nih dengan isu-isu konflik, pembantaian. Di situ ada kemanusiaan yang coba Tengku Putra hadirkan di dalam buku ini. Iya. Jadi saya jadi teringat kata-kata Pramudia Anantatur. Ya. Pramudia pernah bilang bahwa seorang pengarang itu tidak bisa melepaskan diri dari karya yang dia lahirkan. Gitu. Artinya maksudnya cerita-cerita yang dihasilkan itu pasti ada hubungannya dengan personal dia, gitu ya. Jadi Tengku Ai, sebenarnya saya sebagai penulis kan yang menjadi material saya itulah kenyataan. Apa yang ada di hadapan indera saya. Itu yang saya garap gitu ya. Tapi kan cara otak bekerja kan dia kan selektif ya, memilih kenyataan yang paling meninggalkan impresi yang dalam. Oke. Yang kadang-kadang itu bekerja di luar sadar kita. Gitu. Nah, saya coba nulis ini bukan ketika konflik sedang bergejolak di Aceh, justru setelah gitu. Saya nulis beberapa. Ada satu gejala ketika saya nulis, saya mencoba nulis sesuatu yang lain.
tapi larinya tetap ke ranah itu. Iya, Misalnya konflik, pembantaian. Saya misalnya nulis tentang katakanlah tentang percintaan ya, tentang cinta. Tapi tetap nanti settingnya di latar konflik. Jadi tetap memang jangan-jangan ini memang saya trauma mungkin ya. Iya, barangkali ya. Saya nggak tahu. Ada peristiwa mungkin kan darurat militer masih di kampung kan? Iya, iya. Kampung saya kebetulan daerah garis merah ya, daerah apa namanya kamu? Mila? Gumpung. Gumpung itu dekat dengan Ujung Rimba. Ya. Itu zona merah. Dekat dengan Tiro. Emang satu kampung sebelum berselang satu kampung dengan Tiro. Senjata ya. Tiap hari dengar dum gitu ya. Iya, jadi memang sangat apa istilahnya epicentrum ya, memang basis ya. Banyak peristiwa kemanusiaan yang menyentuh perasaan yang membuat saya ya melihat ketidakwajaran lah ya tentang bagaimana manusia mengalami dan menjalani hidup gitu ya. Tentang ya saya tersentuh ya, maksudnya sedih gitu ya, dan bagaimana ada peristiwa kemanusiaan yang terjadi ya. Tapi saya melihat Tengku Putra ini kayak mampu menenteramkan amarah pribadi ya dalam menulis ya. Artinya saya yang Aceh aja membaca beberapa buku peristiwa yang terjadi di Aceh itu kayak nggak terima gitu. Tapi Tengku Putra coba ini fair dalam menulis ini, tapi melihat sisi yang orang jarang lihat, misalnya sisi kemanusiaan. Iya. Apa tidak punya dendam misalnya ya? Kita kan lahir di sini, saudara-saudara kita banyak yang meninggal kemudian. Tapi Tengku Putra tidak melihat bahwa ini harus saya belayan. Salah, tapi ada sisi kemanusiaan yang kemudian Tengku Putra berdiri di situ gitu. Kenapa itu penting kemanusiaan? Karena pada akhirnya dunia ini juga dikacaukan oleh kemanusiaan gitu. Saya kira saya membangun jarak dulu ya, dengan apa yang saya alami dan menghadirkan banyak pertanyaan reflektif ya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah apa yang bisa kita lihat dari situ dan apa pelajaran dari itu gitu ya. Jadi bahwa saya termasuk orang yang ya sudah melihat bagaimana perang ini telah banyak menghilangkan tidak hanya nyawa tapi juga berdampak terhadap kebudayaan, terhadap pertumbuhan alam pikiran, terhadap kehalusan akal budi kita, perasaan kita gitu ya. Jadi saya datang dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Sebenarnya ini tidak hanya ingin mencoba mengcapture sudut pandang saya sebagai konflik di Aceh, tapi saya juga berefleksi dari semua konflik-konflik yang ada di berbagai wilayah tempat gitu ya. Dan kemudian apa yang didapat setelah itu gitu kan. Jadi dan yang paling penting itu bagaimana kita menghargai pengalaman ketubuhan. Ya. Artinya maksudnya kita punya pengalaman ketubuhan yang mungkin kita untuk pelajaran itu kita bayar mahal dulu ya. Kita merasakan apa yang dialami oleh tubuh gitu ya. Ketimbang bukan dari pelajaran itu bukan kita dapat dari bacaan gitu, tapi dari tubuh, dan itu konsekuensinya banyak gitu. Ada yang orang bahkan harus meregang nyawa dari pengetahuan ketubuhan itu kan. Jadi apa yang paling penting bagaimana apa yang bisa kita ambil dari ini gitu, dan bahwa bagaimana mengasah rasa kemanusiaan sih. Kalau saya kemanusiaan itu sangat penting. Saya tersentuh dengan bahwa ini saya nggak tahu, ini masih cita-cita saya ya. Cita-cita saya bahwa tugas manusia ya mencoba memanusiakan manusia. Tugas manusia itu memanusiakan manusia, dan itu makna menjadi manusia gitu kan. Jadi saya belum sampai ke sana mungkin ya. Saya lagi belajar, dan melalui buku ini saya kayak belajar memanusiakan manusia dan melihat sesuatu dengan adil gitu ya. Dan ini juga sebenarnya saya agak sedih sebenarnya ketika orang itu, saya melihat beberapa orang menggandrung sekali dengan perang gitu ya. Kayak apalagi yang terjadi di dunia hari ini gitu ya. Saya lihat komentar gitu kan langsung gitu kayak orang ingin menunjukkan kegagahan dia dengan menghabisi yang lain gitu ya. Dan saya kira saya jadi mengajukan pertanyaan lagi, apakah ini sesuatu hal yang wajar bagi kita makhluk yang punya cara berpikir, yang dianugerahi hati gitu ya. Apakah itu cara yang terbaik, cara kita melalui kenyataan gitu. Jangan-jangan untuk menjadi manusia itu kita jangan jadi manusia. Kalau ingin memanusiakan manusia, mungkin kita harus menjadi yang lain. Nah, itu yang maksudnya memang kalau kita lihat sepanjang sejarah memang kita ini manusia itu nggak bisa lepas dari sisi gelapnya ya. Bahwa manusia ini bisa melakukan
bisa melakukan hal-hal yang kita nggak bisa sanggup bayangkan. Kita bayangkan manusia bisa makan daging sama manusia gitu kan. Kok bisa? Kok bisa gitu. Kadang-kadang dia manusia punya kapasitas melakukan kekejaman yang melampaui batas akal sehat kita. Misalnya akal kita nggak sanggup mikir, tapi dia mampu melakukan itu. Kayak misalnya dia potong-potong mutilasi gitu. Tapi di sisi lain kita kadang-kadang kerap lupa bahwa manusia ini juga punya kapasitas luar biasa untuk mencintai. Jadi kapasitas mencintai ini yang kadang-kadang kayak compassion ya. Cinta kasih ini yang kadang-kadang jarang di nurture, apa istilahnya, jarang dirawat gitu. Bahwa kapasitas to love each other, kapasitas untuk saling menyayangi, saling mengasihi. Kita jangan lupa kita punya kapasitas itu. Dan kadang-kadang kebanyakan orang mulai pesimis dengan ini. Tapi kalau saya lihat ya, kita itu memang punya dua sisi gitu. Kita bisa, tapi kita lihat ya dunia semakin dominan itu yang ini ya, kita lihat yang agak berbeda sedikit, yang kita lakukan adalah menghabisi gitu ya. Terus menghabisi gitu ya. Jadi bahwa fakta bahwa kita punya potensi dan kapasitas untuk menumbuhkan cinta kasih ini kayak luput gitu ya. Jadi bahkan kita lihat orang saling memaki gitu ya, saling mencerca kayak gitu. Ini ya, kayak siapa tuh, Jalaluddin Rumi kan pernah punya dia kata-kata dia gini, dalam kejahatan ada kebaikan, dalam kebaikan ada kejahatan. Nah sebenarnya disitulah kemanusiaan bekerja. Artinya walaupun dia penjahat, ada sisi manusianya yang dia juga harus diberi ruang gitu ya. Nah Tungku Putra, saya kan baca beberapa nih dari cerpen yang Tungku Putra tulis ini kan. Bagi saya setelah baca ini membawa saya ke memori yang pernah terjadi di Aceh. Dan itu sangat-sangat menyentuh kayak ini saya tidak akan ngulas saudara-saudara buku ini. Nanti kawan-kawan ini bisa mendapatkan buku ini di Gramedia nanti ya. Tapi saya ingin pengalaman saya membaca buku ini kayak misalnya Ingatan ya. Buku di Ingatan, terus Atia Butuh Tanah gitu. Itu kan sesuatu yang sedang terjadi gitu. Di sisi lain kita sangat individual, di sisi lain ada manusia yang di tengah laut, dia nggak tahu mau kemana, hanya berdebat dengan dirinya, keluarganya, mungkin juga sama Tuhan ya. Apakah dia tidak punya hak atas tanah untuk hidup segala macam. Malah itu di Aceh juga pernah terjadi. Walaupun Tungku Putra ini menulis di sini kisahnya adalah di Arakan ya, di Myanmar mungkin ya, Rohingya. Tapi di Aceh juga ada peristiwa yang kemudian kampung itu hilang. Itu kayak di daerah Pusangan Biren itu satu kampung udah nggak ada lagi. Artinya dia pindah, saya nggak tahu orang kampung itu pindah kemana. Tapi bekas-bekas rumahnya ada. Artinya itu kan peristiwa itu terjadi. Apakah Tungku Putra ini ketika menuliskan itu, ini punya memori, pengalaman tentang itu, atau memang melihat ini ada potensi ini akan terjadi hal-hal seperti ini? Atau ilham memang langsung turun? Ya memang ada beberapa cerita yang saya tulis, kemudian beberapa orang datang ke saya cerita bahwa itu kejadian. Jadi setelah kayak misalnya beberapa tahun setelah saya nulis tentang Polim Brahim itu memang ada 3 orang datang bilang bahwa ini kejadian. Yang kamu tulis ini kejadian di kampungku, yang kamu tulis ini kejadian di kampungku. Gitu. Bahkan waktu itu saya punya kawan di Jakarta juga begitu gitu, kayak nggak bisa memandikan mayat waktu itu ya. Tapi itu saya nggak punya bayangan kenapa kayak gitu ya. Mungkin kayak beberapa cerita tentang laut itu saya nulis tahun 2012. Sedangkan Rohingya baru viral di 2015 kemudian baru ya. Iya, 2012. Dan saya juga belakangan tahun 2020 saya terlibat di pameran dokumenta itu di Jerman. Nah di situ saya ketemu dengan Trampoline House, sebuah komunitas yang ada di Norwegia. Jadi Trampoline House ini dia kayak satu kelompok seniman dan juga aktivis yang volunteer sukarela untuk menolong para imigran, para pengungsi yang baru tiba. Dari mereka saya sadar gitu, saya jadi tahu ternyata saat kita sedang ngobrol nih Guayi, di laut itu ada manusia, dan bukan hanya Rohingya gitu. Bukan hanya Rohingya, ada dari Afghanistan, ada dari banyak gitu. Dan mereka nggak tahu mau kemana. Mereka nggak tahu mau kemana gitu ya. Jadi tentang orang, ada yang dari Kongo, dari Afrika, dari beberapa negara itu, mungkin dulu juga Aceh gitu ya, sampai terdampar di Denmark. Nah ini di Denmark ini nih, Trampoline House ini gitu ya. Jadi mereka menyediakan space di mana mereka saling belajar gitu ya. Jadi
sebenarnya kalau kita melihat peristiwa kemanusiaan itu yang terjadi tidak hanya di Aceh sebenarnya, tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia gitu hari ini gitu ya. Jadi kita mungkin perlu mengajukan pertanyaan besar juga gitu sesekali gitu ya, bahwa ternyata kita punya saudara yang senasib mungkin ya, mungkin bukan rasnya Di tidak dunia sama. inilah. Ya, rasnya mungkin berbeda dengan kita, tapi mereka itu juga orang-orang yang lemah di hadapan satu struktur gitu ya. Jadi kita mungkin bisa mempertanyakan struktur macam apa gitu ya, struktur apa, atau mungkin kita perlu imajinasi baru untuk membentuk satu struktur yang kira-kira bisa mengakomodir orang-orang yang terpinggir ini gitu ya. Orang-orang yang ada di lautan gitu, orang-orang yang ada di tapi ini tentu bukan kerja individu, tapi maksudnya ini setidaknya saya sebagai seniman atau sebagai penulis ya, dia membawa pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Nah, artinya kan di Atayla mau tanah itu kan ini sedang terjadi ya, kita bahas itu sedang terjadi. Artinya ada ruang kecil, ada anak, dia berdialog dengan ayahnya dan keluarganya di tengah laut nih. Kita akan mendarat di mana, kita akan punya rumah. Dia pingin kayak anak-anak lain lah. Tapi di sisi lain ini mereka sedang ditolak. Si anak ini nggak akan tahu ya. Ketika dia sekarang ke sini, dia akan dibuang lagi ke laut. Mungkin jangan menarik, makanya terakhir di ini saya baca, jangan-jangan ayah kita nggak butuh tanah katanya. Dia memilih laut pada akhirnya ya. Saya menyentuh di cerita itu. Kemudian ada juga fenomena yang menarik itu apa namanya, menolak anak haram itu ya. Itu gimana kemudian memilih? Karena peristiwa-peristiwa saya pernah bilang gini ya. Mungkin cukup banyak anak-anak haram tanda kutip di luar nikah ya. Dan ini dalam konteks agama mungkin ya. Anak haram yang kemudian lahir dari proses nafsu dua laki-laki satu pasangan inilah. Kemudian lahir anak itu dan dia dicap anak haram, itu yang dimaksudkan. Dan kemudian anak itu kemudian besar dia. Dalam perspektif agama pun kita disuruh melihat keturunan. Iya kan? Disuruh melihat ini keturunan. Mungkin anak haram nggak masuk dalam list itu gitu. Untuk memilih jadi pasangan. Saya nggak bayangkan gimana mereka di satu sisi tidak ingin lahir dalam status itu, tapi di satu sisi mereka nggak boleh dimiliki. Apa Tungku Putra melihat situ saya itu jadi fenomena yang sangat mengerikan ya. Nah, mungkin ya solusinya ya cinta mungkin kemanusiaan juga kan, yang membuat status anak haram itu jadi bubar. Secara fikih juga ada solusinya. Saya mungkin di posisi itu lebih pada posisi mengajukan pertanyaan sebenarnya, mengajukan pertanyaan. Dan juga sisi bahwa ketika kita melihat fenomena ini ya, orang selalu akan menggunakan sudut pandang moralis ya. Maksudnya pasti yang kemudian ketika ada peristiwa lahiran haram itu pasti yang akan fokusnya itulah mencerca gitu kan. Terutama perempuan gitu ya. Perempuan dicerca dan kemudian laki-laki juga sebenarnya meskipun tidak terlalu banyak ya, yang banyak dicerca itu perempuan gitu kan. Ketika kejadian seperti itu sebenarnya ini nah tapi jarang orang melihat dari sudut pandang anak ini ya, apa yang mereka rasakan. Jadi saya nggak ingin melihat dari sudut pandang yang sudah umum ya. Saya ingin melihat apa yang dirasakan oleh anak haram ini gitu. Apa yang dirasakan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan hidup dia gitu ya. Dia akan kemana, bagaimana masa depan dia gitu. Dan bagaimana kalau dia bertanya, aku nggak minta lahir seperti ini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan, mungkin pertanyaan-pertanyaan nyaris eksistensial ya, pertanyaan aku nggak minta lahir seperti ini, kenapa aku ada gitu kan. Jadi itu jadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Kadang-kadang juga banyak kita melihat persoalan kita hidup ini adalah final, udah selesai. Biasa-biasa aja. Semuanya udah selesai, semuanya, dan kita nggak perlu lagi mikir, kita cuma jalani aja hidup gitu ya. Tapi sebenarnya kehidupan ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai gitu. Jadi saya kayak ingin membuka ruang untuk kita melihat ulang gitu. Melihat ulang cara kita menjalani hidup, cara kita melihat kenyataan gitu. Dan juga untuk sesekali rehat dari kacamata umum, melihat dari sudut pandang yang lain. Yang lebih spesifik mungkin ya, tentang personal. Dan kenapa Tungku Putra ya? Tadi Tungku Putra memang tidak tahu kemudian ya, apapun menulis cerita kemudian tetap tergiring ke dalam nuansa konflik. Gitu. Artinya kan konflik udah selesai di Aceh. Saya juga bukan membaca ya, melihat beberapa buku novel ya mungkin ya di Aceh yang ditulis juga tidak bersentuhan, tidak lepas dari
isu-isu konflik. Apakah kemudian itu hal yang sangat menakutkan ya bagi yang mengalami konflik itu. Kalau bisa itu dilepaskan, nggak ada lagi cerita itu. Dan kenapa kita penting kemudian membaca kembali memori konflik itu? Oke. Pertama begini, Nukai. Pertama saya sebagai pekerja kreatif lah ya. Itu kita punya kredo bahwa punya rukun berkesenian. Itu adalah keluar dari keumuman. Ya. Jadi saya lihat pola umum, memang banyak orang kemudian menulis tentang konflik. Gitu ya. Pada satu titik saya ingin berhenti, gitu ya, ingin keluar dari tempat lain, menulis tentang yang lain. Gitu ya. Kemudian ada dua hal yang mengubah pandangan saya. Ketika saya lihat misalnya di Jerman, saya heran nih, mungkin bisa mengajukan pertanyaan juga gitu ya. Mengapa banyak film di Jerman itu semua temanya tentang Holocaust? Terus menerus gitu ya. Nah, itu punya dampak khusus, nanti kita bisa bicara tentang yang lain gitu, bagaimana hegemoni juga beroperasi di Jerman misalnya ya. Tapi itu satu ya, aja. Artinya di Jerman itu terus menerus menulis tentang, artinya memori itu tentang ingatan. Kalau di Chile itu memori tentang Pinochet, Augusto Pinochet. Di Chile, tentang diktator di Chile gitu ya. Jadi terus menerus menulis tentang itu gitu ya. Dan kalau di konteks, kemudian pertanyaan fenomena kedua itu, saya juga ajukan pertanyaan ke diri sendiri. Apa masih relevan menulis tentang ini gitu kan? Saya ketemu beberapa mahasiswa, gitu ya. Saya nanya beberapa nama yang mungkin kayak misalnya saya nanya tentang nama-nama tokoh yang jadi korban ya gitu. Yang sebenarnya itu rektor mereka sendiri di universitas mereka studi belajar gitu ya. Mereka nggak tahu. Misalnya saya nanya tentang nama-nama kayak Sofwan Idris atau Dayan Daud misalnya ya. Mereka nggak tahu. Dan memang ada keterputusan itu, ada gap atau intergenerational keterputusan pengetahuan antar generasi. Atau jangan-jangan konflik kita nggak selesai nih, artinya tidak selesai untuk kita dokumentasikan, kita bukukan, hanya selesai di permukaan. Ya, kemudian ini butuh banyak tulisan tentang konflik, ya nggak ada menulis sebenarnya, hanya cerita-cerita atau? Kalau saya sih, saya nggak bergerak ke wilayah dokumentasi, tapi bergerak ke wilayah bagian dari dokumentasi juga. Ya mungkin ini akan jadi dokumentasi. Ya. Tapi saya melihat ini kayak kerja kreatif yang di sini ada kerja art, kerja seni, ada sastra. Tapi memang sekalian juga ada kayak memori-memori yang menurut saya penting ini untuk jadi semacam membuat kita jadi lebih bijaksana ya, atau bukan lebih bijaksana, apa istilahnya, lebih ada semacam bahwa kita pernah seperti ini, berarti kita jangan melakukan hal ini gitu. Atau maksudnya kita pernah lihat bagaimana dampak dari ini gitu. Kayak ini ya, siapa tuh Profesor Bambang Sugiharto apa seni? Karena ada dia bilang ini. Misalnya seni sastra itu kan fungsinya untuk bagaimana menuliskan ya sesuatu yang tak tertuliskan, yang kemudian Tungku Putra menuliskan itu gitu. Iya, yang orang tidak menangkap itu. Iya, apa yang tidak menangkap. Kemudian juga saya kira ini juga bagian, tapi ini tentu sastra beda ya dengan kerja-kerja sejarah ya. Kerja sastra. Tapi sastra ya saya kira juga sedikit, kadang-kadang ada sedikit, mungkin karena tadi ya si penulis nggak bisa berjarak dengan karya gitu ya. Maksudnya tadi ada pengalaman, kebetulan saya hidup di masa itu, kemudian sampai sekarang ya. Jadi mencoba merekam itu dan bagaimana itu menjadi bahan ya. Kita berpikir ulang lah bagaimana membangun percakapan. Kemudian ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk siapa kemudian Tungku Putra menulis ini? Kita tahu apakah untuk masyarakat Aceh juga ya sangat minim orang membaca. Persentase membacanya itu tidak mencapai kayak 20% enggak. Apalagi dunia tentang sastra membaca. Ini untuk siapa kemudian ditulis ini? Ini pertanyaan. Siapa yang harus membaca ini? Ya. Saya kalau boleh jujur, ketika saya kebetulan ya aktif ya keluar dari, kadang-kadang saya ke Jakarta atau bahkan ke Eropa. Saya harus mengatakan satu yang jujur, kita memang punya problem yang tingkat literasi yang sangat rendah gitu ya. Kita nggak mau baca, jarang, bukan nggak semua ya, bukan nggak semuanya. Minim lah ya. Minim tingkat baca kita, kesadaran literasi kita masih rendah, dan itu memang suatu PR bagi kebudayaan gitu menurut saya. Bahkan kalau kita lihat Aceh bukan barang baru, dulu orang Aceh dulu sangat banyak. Kalau kita lihat literasi teks manuskrip itu kan kencang sekali. Mereka bukan hanya baca tapi memproduksi teks.
Nah sekarang jangankan memproduksi teks, membaca saja kita bermasalah gitu. Artinya ada satu mungkin mendekati musibah dalam kebudayaan ya. Jadi itu kita tsunami iya, teks. dan ini serius sekali. Kita bisa melihat kalau saya ngobrol dengan Mas Kur di Pedir Museum, saya lihat beberapa menit itu luar biasa produksi teks itu. Dan teks itu kadang-kadang bisa dibaca oleh orang-orang di Malaysia atau bahkan di tempat lain, luar biasa produksi teks. Tapi di sekarang, apalagi itu produksi saya, apalagi baca ya. Artinya orang kalau bisa menulis teks itu harus baca. Artinya pembacaan orang dulu juga sangat kuat gitu ya. Dan ini baru akhirnya meninggal, saya ikut sedih, itu namanya Bapak Ade Pirus. Ya, Pak Ade Pirus ya. Orang Melabu kan? Orang Melabu. Nah saya di Melabu saya terkejut waktu itu dia baca, udah ada novel tahun-tahun 1932, tahun-tahun 1940-an, atau 50-an. Itu di sana dia udah baca novel dalam bahasa Inggris. Saya lupa judulnya, entah karya Tom Sawyer, saya lupa. Nah saya bisa bayangkan tahun-tahun 50-an waktu itu di Melabu, itu ada buku novel dalam bahasa Inggris dan dibaca. Dan saya kira ini kan jauh sekali. Jadi ini jadi ukuran juga mungkin ya, bagaimana kita bisa melihat laju kebudayaan kita. Mungkin kita bergerak mundur ini dalam hal literasi. Tapi kalau pertanyaannya Tungku Ai, untuk siapa saya menulis, terus terang Tungku Ai, Untuk manusia. saya itu kadang-kadang ada cerita dalam diri saya yang harus saya keluarkan. Ya. Mungkin healing juga buat saya gitu. Dan kalau dulu pernah ada keinginan menulis untuk orang biar diapresiasi. Tapi kalau sekarang saya udah nggak mengharapkan itu. Karena kalau saya mengharapkan apresiasi, saya mungkin tidak akan menulis. Karena kita tahu di kesenian, di sastra, apresiasi itu sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Orang sangat rendah apresiasi terhadap itu. Kalau kata teman saya itu, kalau menyenau ulu mati, menang buku itu ya kalau ulu mati. Ini mungkin agak keras ini sindiran ini kan. Tapi kayak itu memang dia, teman saya ini melihat fenomena di sekitar dia gitu ya. Tapi memang itu masih PR, artinya itu, tapi di sisi lain ini bukan satu hal yang mustahil. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mungkin dengan apa yang kawan-kawan lakukan juga dengan podcast kita ini kan juga Tapi upaya. karena saya kan bukan ini ya kritik sastra ya. Tapi ini pengalaman aja. Saya membaca ini tulisan-tulisan Tengku Putra ini mampu apa ya? Karena saya dekat dengan tulisan Tengku Putra ini mengganggu secara emosi, psikologis itu tuh keganggu ya. Artinya ini real sedang terjadi, malah beberapa itu kayak apa ya, yang ingatan itu ya, cerita tentang anak, tentang ayahnya ya. Dan itu terjadi, kami filmkan juga Kurung Padi. Oh, film. Kurung Padi. Artinya tulisan-tulisan semua ini sangat mengganggu. Sampai saya berpikir kayaknya ini nggak cukup dengan cerpen menulis Aceh ini. Artinya saya ingin lanjut membaca setiap bab apa judul-judul itu ya, cerpen Tengku Putra ini kayak ada yang apa ya, putus, kemudian pingin lanjut lagi ini. Jadi kalau ditanya untuk siapa saya nulis ini, saya udah nggak membayangkan audiens tertentu gitu ya. Saya nggak membayangkan audiensnya itu orang Aceh atau audiensnya itu orang di luar Aceh. Mungkin juga audiens ya umum gitu ya. Artinya kalau misalnya ini pun diterjemah dalam bahasa Inggris misalnya juga bisa dipahami oleh orang manapun. Nah itu sisi bagusnya. Nah kalau kita nulis dengan bayangan audiens tertentu, misalnya saya nulis untuk orang Aceh, nah bisa jadi ketika dibaca oleh orang di Pulau Jawa itu nggak bisa dipahami, orang di Kalimantan misalnya, karena akan terfokus pada kosakata, pemilihan kata, itu sangat berpengaruh audiens. Tapi bayangan audiens yang luas itu memungkinkan untuk menjangkau lebih luas, lebih banyak. Lem berpikir udah. Artinya kan orang Aceh ini harus baca. Makna harus baca ini apa? Saya secara pribadi nggak yakin bahwa konflik ini udah selesai. Ya itu keraguan ya, belum selesai. Artinya dengan membaca ini ada fragmen-fragmen yang sangat emosional ya, sangat pribadi, pernah dialami oleh satu orang mungkin di sudut di hutan mana di kampung yang ada di Aceh. Ini terjadi. Dan mereka mengalami itu. Mungkin sebagian orang ya nggak merasakan itu, tapi demi memahami ini tahu bahwa konflik ini problem besar, sesuatu yang tidak diinginkan ya, tapi bisa diatasi. Salah satu dengan banyak literasi ya, membangun cara kita berpikir. Makanya itu saya bilang tadi bahwa ya buku, saya rasa buku Tengku Putra juga karena melihat isi kemanusiaan ya pasti sangat meluas ya.
Tapi masyarakat Aceh harus membaca ini, dan karena sudut pandang juga yang dilihat di sini kan bukan, biasanya kan kita melihat konflik Aceh ini, itu yang saya bilang tadi, dendam ya. Kita nggak selesai sama diri kita. Karena kita melihat itu pembantaian, penculikan, penyiksaan di depan mata, dan proses kita hidup juga diganggu. Saya lagi main-main tembak-tembakan, tiba-tiba orang tua ini udah ribut nih, orang tua asiknya berantem ya segala macam. Itu kan mengganggu proses keanak-anakan itu. Nah, itu yang terjadi, dan itu kan banyak anak-anak yang kemudian sekarang udah besar, ya harus move on, minimal generasi ya harus move on. Jadi jangan terpengaruh lagi ada kelompok-kelompok yang kemudian kita harus menciptakan konflik. Kalau mau berpolitik ya jalur politik aja lah, jangan berimbas kepada nyawa manusia itu kayak nyawa ayam dipotong-potong kayak gitu, jangan kayak gitu, kira-kira gitu. Yeah. Dan mungkin juga dengan juga membaca ini juga kan di sastra itu orang yang ada yang bilang bahwa orang yang senang baca sastra dia orangnya lebih simpati. Karena ketika kita baca sastra, itu kan banyak tokoh. Nah, kita memposisikan diri di tokoh itu, di karakter gitu, di karakternya. Entah apa yang dia rasakan, kita ikut rasakan gitu. Bahkan kan ada orang baca sampai nangis gitu ya. Kayak nonton film juga sampai nangis gitu ya. Karena dia memposisikan dirinya di orang lain gitu. Nah, di sastra ini mungkin kita juga di sini saya nulis beberapa orang yang the powerless ya, orang yang tidak punya daya dan kuasa gitu ya. Ya mungkin dengan kita memposisikan diri di posisi mereka, kita tuh jadi tahu bahwa ongkos untuk kekerasan itu mahal. Ada ibu yang kehilangan anak gitu ya. Jadi bagaimana bagaimana mengembalikan itu gitu kan. Maksudnya artinya ongkos untuk itu mahal, dan bagaimana intinya juga melatih diri untuk memposisikan diri kan kita nih kayak kita nih misalnya kita kan kadang-kadang dilahirkan dengan sebagai kelas menengah. Kelas menengah tinggal di urban, di Banda Aceh ini misalnya. Dan kita kemudian punya ruang corong untuk berbicara, kemudian kita bicara pasti yang pengalaman kita kan. Kadang-kadang kita mengklaim ini Aceh. Padahal bukan. Padahal kita bilangnya ini kita di Banda Aceh, bilang Aceh ini aman, bla bla bla. Nggak ada yang miskin, misalnya kita sejahtera ya, karena kita hidup di Banda Aceh dan posisi kita kelas menengah. Tapi coba kita keluar dari ini, kemudian kita dengar apa yang terjadi di pedalaman misalnya, di kampung-kampung apa yang mereka alami gitu ya. Kita dengar cerita mereka gitu. Mungkin akan berbeda. Jadi ini bagaimana sebenarnya juga memberi sudut pandang lain gitu. Jadi tidak hanya melihat dari sudut pandang yang dominan, tapi juga sudut pandang pinggiran juga perlu didengar gitu. Perlu di situ kita bisa melihat kenyataan secara utuh gitu. Bahkan kayak tadi yang ada di laut juga perlu kita coba kita pikirkan. Iya gitu. Bagaimana maksudnya untuk sebenarnya kayak bagaimana melihat kenyataan ini lebih keping yang kenyataannya jadi lebih banyak sehingga kita nggak gegabah dan lebih, kalau bahasa Inggris itu bilang thoughtful, penuh. Ya makanya orang gegabah karena mungkin kurang ini ya, literasi kali ya. Kurang. Iya, ya. Terkejut gitu misalnya. Lihat sedikit yang udah agak berbeda langsung mau ambil parang gitu, mau bantai gitu. Kan itu kayak udah kekerasan, nggak slow, karena nggak terbiasa dengan ini kan, dengan apa ya karena sedih juga kan kalau misalnya kita melihat. Saya pernah dengar itu sama seorang sopir taksi di London itu pernah bilang ke saya gitu, coba kamu lah binatang itu saling bunuh paling kalau lapar, kalau nggak ada makanan itu baru saling bunuh dia. Tapi harimau nggak menerkam harimau lain karena beda lorengnya, warna garis-garis hitam di tubuhnya enggak. Tapi manusia kadang-kadang lebih rendah dari itu. Lihat ada beda sedikit, dia langsung ingin menerkam, gitu kan. Tapi sementara manusia punya kemampuan berpikir, gitu. Melampaui itu, gitu. Jadi ya itu sih ya mungkin. Oke, Tengku Putra. Ini misalnya nih kalau kawan-kawan saudara ingin dapat buku ini bisa akses di mana aja nih bukunya, Putra? Ya kebetulan ini Tungguai diterbitkan oleh penerbit Gramedia, Gramedia Pustaka Utama di pusat di Jakarta. Dan ini sudah didistribusikan ke seluruh Gramedia di seluruh Indonesia dan juga toko-toko buku lain seperti Togamas dan lain-lain. Tapi kalau Banda Aceh ada di Gramedia Banda Aceh. Dan selain itu juga bisa diakses secara online. Di toko-toko online sudah tersedia. Banyak yang jual di toko online juga. Oke. Dan Tengku Putra, saya berpikir begini ya, bahwa ini buku tulisan yang Tengku Putra tulis ini, saya kemudian melihat
bahwa selama ini kita abai terhadap sisi kemanusiaan. Kita lebih terjebak ke dalam perangkap-perangkap para politikus ya. Artinya misalnya gini, ya memang biadab yang dilakukan oleh misalnya Israel terhadap Palestina itu sangat biadab. Tapi ada sisi kemanusiaan yang kadang-kadang mereka sendiri juga menolak para politikus yang dilakukan oleh mereka. Karena saya melihat bahwa sudut pandang Islam bahwa musuh kita cuma satu, syaitan laknatullah. Nah, yang lain kan manusia. Artinya tulisan-tulisan Tengku Putra ini adalah mengajak kita untuk melihat manusia ya. Percaya bahwa manusia tidak ada lain memang untuk menyelamatkan dunia ini selain manusia yang harus kita selamatkan. Artinya kalau terjebak dalam perangkap-perangkap para politikus ini di mana terjebak mungkin tanda kutip hasutan syaitan laknatullah ini sehingga harus membunuh manusia-manusia lain. Makanya membaca buku ini membawa saya memang menyentuh sekali terkait, saya masih kebayang nih ada anak-anak Rohingya ya, di laut yang masih terakhir di dalam laut dan orang tua yang nggak tahu mau bawa kemana. Dan itu juga pernah dialami oleh kita masyarakat di Aceh. Nggak tahu dia harus lari kemana dan harus mengungsi, besok mau makan apa, orang tuanya nggak ada, dan itu jangan terjadi lagi. Mungkin membaca banyak literasi, salah satu buku Kebun Jagal ini ya bisa banyak memberikan berbagai macam perspektif yang tak terlihat ya, yang tidak pernah kita dengar sisi dalam sudut kamar hutan atau kampung-kampung yang ada di Aceh mengalami ini ya. Tengku Putra bagi saya mampu melukiskan ini lewat kata-katanya. Nah, kemudian apa ya harapan Tengku Putra ya? Tengku Putra sudah bilang dari tadi bahwa ini bukan untuk komersil. Artinya menulis ini bukan untuk mencari capaan sebanyak-banyaknya. Nah, Tengku Putra sendiri kan sudah selesai dengan itu. Bulanan sudah dapat. Dan kemudian bagaimana orang harus membaca itu? Ya, bahwa penting perspektif kemanusiaan ini. Ya, saya kira memang secara umum saya teringat kata-kata Karlina Supeli ya, yang saya kagumi sekali ya, seorang profesor guru di STF di Rakara. Penting sekali membaca fiksi. Penting sekali membaca fiksi karena itu melatih empati, membuat kita lebih akal budi kita lebih terasah, lebih tajam, dan kemampuan imajinatif manusia. Karena kadang-kadang kenapa kondisi kita seperti ini, karena kita kadang-kadang tidak punya kemampuan untuk membayangkan sesuatu yang lebih baik dari ini, sehingga menganggap ini normal. Jadi problem kita hari ini juga problem imajinasi, gitu. Atau kita membayangkan sesuatu yang lain sebagai iblis yang harus dihabisi, sehingga kita datang menghabisi. Gitu. Artinya problem imajinasi. Jadi fiksi ini melatih dan menata imajinasi, selain juga mengasah empati, rasa simpati kita. Saya kira memang secara tidak hanya buku saya, tapi saya ingin namanya sastra itu kita sedikit lebih akrab mungkin ya, mungkin itu akan membuat kita sedikit lebih manusiawi mungkin ya, tidak hanya sastra tapi juga kesenian dan lainnya. Mungkin itu Tungkai yang bisa saya bilang. Mungkin bagi generasi sekarang ya, yang tidak pernah ngalamin konflik, buku ini sangat rekomendik ya bagi saya. Minimal pingin tahu gimana sih konflik yang terjadi di Aceh, mungkin hanya di Aceh ya. Daerah apapun yang mengalami konflik itu akan mengalami hal yang sama yang dituliskan sama Tengku Putra ini. Mungkin ini ya buku yang sangat rekomendik untuk kawan-kawan yang tidak mengalami konflik yang terjadi di Aceh ataupun dimanapun ya. Karena yang ditulis di sini adalah sangat mewakili apa yang terjadi di balik proses politik, perang. Ada manusia yang kemudian perasaannya, anaknya dan semuanya itu terkorbankan. Oke, terima kasih banyak Tengku Putra atas tulisannya ya, atas karyanya, atas anaknya Kebun Jagal ini, dan terima kasih juga sudah hadir berbagi di ada podcast kali ini. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga untuk Adok Podcast untuk menyebarkan ini gitu, pengetahuan tentang ini. Terima kasih. Oke, dan sekian dan terima kasih kawan-kawan. Pet mata kawan ego back tua belau buku Kebun Jagal. Ini bukan promo ya, tapi ini perlu dibaca. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.